Hai, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Di video kali ini aku bahas tentang Bitcoin nih, yang ternyata diam-diam sepanjang tahun ini jadi aset investasi dengan kenaikan harga tertinggi di dunia. Wah, yang bener nih. Coba kamu lihat deh, ini grafik kenaikan harga beberapa jenis aset investasi sepanjang tahun 2023. Mulai dari Januari sampai November pas video ini dibikin. Ini ada harga emas, terus ini indeks saham gabungan Indonesia atau IHSG. Terus beberapa indeks saham Amerika. Dan ini adalah Bitcoin. Yap, kamu tuh gak salah lihat, pas video ini dibikin bulan November 2023, harga Bitcoin dari awal tahun 2023 sampai November tuh udah naik 115%, atau tembus 500 juta rupiah. Di Januari harga Bitcoin cuma sekitar 250 juta rupiah, dan di awal bulan November harganya itu sekitar 560 juta rupiah, naik lebih dari 2 kali lipat dalam waktu kurang dari setahun. Kenaikan segini bisa dibilang luar biasa banget ya buat sebuah aset investasi. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa ya tahun ini diam-diam kenaikan harga Bitcoin bisa ngalahin aset investasi yang lain? Bahkan ngalahin kenaikan harga saham-saham populer loh. Ada apa sih sama Bitcoin di tahun ini? Dan apa harga Bitcoin saat ini udah kemahalan? Atau masih bisa jadi lebih mahal lagi? Sebetulnya ada nggak sih cara buat bisa memprediksi pergerakan harga Bitcoin? Oke, di video kali ini aku mau mengupas lebih dalam tentang Bitcoin. Kenapa akhir-akhir ini harganya naik? Dan gimana sih prospek harganya di tahun 2024 nanti? Buat kamu yang mau nambah ilmu dan wawasan tentang Bitcoin, atau ada yang kepikiran gitu mau beli Bitcoin, pasti nonton video ini sampai selesai ya. Yang pertama, sebelum aku bahas penyebab kenaikan harga dan prediksi ke depannya, aku mau bahas dikit dulu tentang konsep Bitcoin itu sendiri. Apa itu Bitcoin? Kenapa sih dia punya nilai? Dan kenapa harganya cenderung terus bertumbuh selama 10 tahun terakhir? Jadi Bitcoin ini diciptain tahun 2009 sama seseorang atau sekelompok orang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto, dengan tujuan nyiptain aset digital yang bersifat universal, transparan, jumlahnya terbatas, dan juga independen, alias nggak dikuasain sama pihak manapun kayak institusi, negara, ataupun perorangan. Sebenarnya Bitcoin ini adalah sebuah teknologi yang sengaja dibikin buat jadi solusi dari semua kelemahan dalam sistem uang fiat yang dikendalikan secara moneter sama bank sentral, di mana mata uang fiat jumlahnya terus bertambah dan dicetak sama bank sentral tanpa ada batasan. Karena jumlahnya makin banyak, otomatis nilainya makin turun, daya belinya makin berkurang atau yang kita kenal dengan istilah inflasi. Sementara Bitcoin jumlahnya itu terbatas, nggak bisa bertambah. Dan algoritmanya bikin peredarannya berjalan bertahap sampai tahun 2140 ke depan. Jadi Bitcoin sebagai aset digital punya sifat kelangkaan yang mempengaruhi harganya yang makin tinggi. Nah terus makin banyak masyarakat dunia maupun institusi yang suka nih sama karakteristik aset Bitcoin. Kayak sifatnya universal, berlaku lintas negara. Terus kecepatan transfer yang cepet banget, teknologinya yang transparan, bisa dicek dan diverifikasi sama siapapun, dan juga sistemnya yang terbuka dan gak ngebutuhin informasi pribadi. Jadi privasi data kita aman karena Bitcoin bisa tetap beroperasi tanpa ngebutuhin input data personal. Karena sifat-sifat itulah, Bitcoin makin banyak diminatin entah sama individu atau banyak institusi kelas dunia. Terus ada banyak negara juga gitu ya yang makin terbuka sama teknologi Bitcoin. Dan seiring bertambahnya pihak yang berminat sama Bitcoin, sementara jumlah Bitcoin itu terbatas, iya otomatis harga Bitcoin bakal makin mahal. Dan karena Bitcoin punya sifat yang berkebalikan sama uang fiat, makanya tiap kali ada isu atau berita buruk nih terkait mata uang fiat dan perbankan, itu tuh micu kenaikan harga Bitcoin. Misalnya berita pencetakan mata uang sama bank sentral, terus ada isu skandal dalam perbankan global, atau terjadi kebangkrutan institusi keuangan. Semua itu bisa jadi pemicu kenaikan harga Bitcoin. Oke, sampai sini mungkin kamu kepikiran gitu. Tapi kan harga Bitcoin naik turun cukup drastis. Kadang naiknya bisa sampai ratusan persen. Tapi ya turunnya juga bisa sampai puluhan persen. Kira-kira ada nggak sih cara buat bisa memprediksi kenaikan dan penurunan harga Bitcoin? Nah jawabannya tuh tergantung gimana kamu ngelihat harga Bitcoin itu sendiri. Kalau kamu ngelihat dari sudut pandang jangka pendek, gerakan harga Bitcoin emang cenderung lebih susah ditebak ya naik turunnya. Tapi kalau misalnya kamu ngelihat dari perspektif jangka panjang nih, dalam perspektif tahunan, sebetulnya harga Bitcoin itu lumayan predictable loh. Aku coba kasih contoh ya. Di sini aku kasih tabel pergerakan harga Bitcoin tahunan dari tahun 2011 sampai 2022 kemarin. Kelihatan kan polanya? Dan pola ini tuh terjadi selama 4 tahun sekali. Kalau kamu perhatiin nih, kenaikan harga Bitcoin mencapai puncak baru juga terjadi selama 4 tahun sekali. Terakhir di tahun 2021 lalu, terus sebelumnya di tahun 2017, sebelumnya lagi di tahun 2013. Dan kejatuhan harga Bitcoin sampai ke level terendahnya itu tuh juga terjadi 4 tahun sekali. Yang mana terjadi di tahun berikutnya setelah puncak, misalnya tahun 2022 lalu, terus tahun 2018, mundur lagi ke tahun 2014. Tuh kan lagi-lagi sama, polanya 4 tahun. Kenapa ya ada pola ini selama 4 tahun sekali?
Nah, ternyata pola pergerakan harga ini disebabkan sama algoritma yang tertanam di dalam teknologi Bitcoin itu sendiri. Di mana imbalan atau hadiah Bitcoin yang didapetin sama para penambang Bitcoin itu tuh bakalan berkurang setengahnya di setiap siklus 210.000 blok atau sekitar 4 tahun sekali. Di mana hal ini bikin kecepatan peredaran dari Bitcoin baru bakalan berkurang setengahnya. Otomatis peredaran Bitcoin bakalan makin lambat. Dan secara nggak langsung nih, tingkat kelangkaan Bitcoin juga meningkat. Dan hal itu bikin harganya cenderung naik signifikan setelah fenomena Bitcoin halving berlangsung. Kita bisa lihat nih di grafik harga Bitcoin ini, di mana tiap kali terjadi Bitcoin halving, maka harga Bitcoin naik signifikan sampai mencapai puncak baru. Nah, fenomena halving ini emang tertanam dalam teknologi Bitcoin dan bakalan terjadi secara otomatis tanpa bisa diubah sama siapapun. Dan prediksinya, fenomena Bitcoin halving berikutnya bakal tercapai di bulan April tahun 2024. Artinya apa? Kalau misalnya kita balik ke pola kalender tahunan ini dan juga ke grafik harga dengan keterangan halving ini, maka prediksinya harga Bitcoin bakal naik signifikan sepanjang tahun 2024 dan juga 2025 nanti. Dan baru bakal ngalamin koreksi besar di tahun 2026. Nah, menariknya lagi nih, banyak pihak yang menduga kalau kenaikan harga Bitcoin 2024 dan 2025 nanti tuh bakal lebih istimewa daripada kenaikan harga sebelumnya. Dimana dalam 2 tahun terakhir, ada banyak banget institusi raksasa yang mengadopsi teknologi Bitcoin dalam bisnis ataupun operasionalnya. Dan salah satu berita yang paling dinanti-nanti adalah peresmian izin dari perusahaan aset manajemen raksasa kayak BlackRock, Invesco, dan VanEck yang lagi berupaya buat nerbitin produk investasi berbasis Bitcoin atau yang disebut Bitcoin ETF. Dimana kalau izin pembuatan produk keuangan berbasis Bitcoin ini berhasil diresmiin, banyak yang menduga kenaikan harga Bitcoin sepanjang 2024 dan 2025 nanti bisa jauh melebihi prediksi kenaikan dari pola-pola sebelumnya. Sejauh ini ada banyak ya toko keuangan yang memprediksi kenaikan harga Bitcoin. Ya, aku coba tampilin beberapa toko keuangan sama prediksinya masing-masing ya terkait puncak harga Bitcoin di tahun 2024. Apa itu bakal terjadi atau enggak, cuma waktu yang bakalan ngebuktiin. Buat kamu yang nonton video ini di masa depan, berapa sih harga Bitcoin pas kamu nonton video ini? Sebutin dong di kolom komentar. Oke, buat kamu yang pengen dapetin keuntungan investasi dari Bitcoin, aku mau disclaimer dulu nih. Kalau apa yang aku bahas di sini itu cuma prediksi berdasarkan pola masa lalu, bukan sebuah kepastian. Dan gak ada yang bisa ngejamin kalau pola yang terjadi di masa lalu pasti bakal terjadi di masa depan. Pada akhirnya kita cuma bisa memprediksi berdasarkan data yang ada aja. Karena emang gak ada satu orang pun yang bisa tahu masa depan tuh kayak gimana gitu ya. Nah, buat kamu yang mau beli atau nyicil Bitcoin secara bertahap mulai dari sekarang dan di tahun depan, aku rekomendasiin kamu pakai aplikasi kripto yang legal dan berizin resmi di Indonesia. Soalnya kalau pakai aplikasi kripto yang udah resmi, seenggaknya aplikasi yang kamu pakai tuh beroperasi di bawah payung hukum Indonesia. Aset kamu tuh juga diakuin sama negara, dan operasional bisnisnya diawasin sama lembaga negara Indonesia. Dan dari sekian banyak aplikasi jual beli Bitcoin di Indonesia, ada satu aplikasi nih yang punya fitur yang cocok banget buat nyerap Bitcoin tiap kali ngalamin koreksi kecil. Namanya fitur limit order dari aplikasi Pintu. Misalnya harga Bitcoin saat ini ada di 550 juta rupiah. Tapi kamu tuh nggak mau langsung beli Bitcoin di harga sekarang. Kamu mau tunggu dulu aja, harganya sedikit lebih murah lagi. Baru deh kamu beli Bitcoin. Nah, tapi pergerakan harga Bitcoin itu kan 24 jam. Jadi kalaupun harga Bitcoin turun, kemungkinan besar kamu nggak sadar dan ngelewatin kesempatan beli itu karena emang pergerakan harganya cepet dan 24 jam non-stop. Sekarang gimana kalau kamu bisa pesen beli Bitcoin cuma kalau harganya nyentuh titik tertentu. Jadi kalau harga Bitcoin itu turun sesuai sama target harga yang kamu tentuin, maka otomatis aplikasi Pintu bakal beli Bitcoin dengan jumlah yang kamu tentuin sendiri. Dengan begitu, kamu jadi nggak kehilangan kesempatan buat beli Bitcoin di harga yang lebih murah. Karena eksekusi pembeliannya itu otomatis disetting pas mencapai target harga kamu. Nah, fitur itu namanya limit order. Di Pintu cara pakainya gampang banget. Nih aku kasih lihat tampilannya ya. Di aplikasi Pintu kamu masuk dulu ke menu markup. Terus pilih token yang mau kamu beli. Misalnya aku pilih Bitcoin. Ada pilihan instan dan limit nih. Nah, kamu tuh pilih yang limit. Terus bakal muncul estimasi harga beli yang mana itu tuh adalah harga Bitcoin secara real time. Kamu tinggal isi aja, kamu mau beli Bitcoin di harga berapa dan berapa rupiah sih yang mau kamu alokasiin buat beli Bitcoin. Kamu juga bisa ngintip chartnya buat kira-kira mau beli di harga berapa. Udah deh, nanti sistemnya bakal otomatis beli di target harga yang kamu pasang. Strategi ini simple tapi ampuh banget loh. Nih aku sendiri udah lumayan sering ya akumulasi Bitcoin di Pintu. Pas video ini dibikin, aku udah ngumpulin sekitar 0,736 Bitcoin di Pintu. Dan berencana bakalan terus akumulasi sampai nyentuh harga puncak berikutnya sekitar tahun 2025 nanti. Nah, buat kamu yang mau trading jangka pendek, fitur limit order ini juga bisa kamu manfaatin dengan bikin pesanan jual kamu tereksekusi otomatis.
pas nanti harganya tuh mencapai target harga jual yang kamu tentuin sendiri. Caranya sama nih kayak tadi. Misalnya kamu pencet jual Bitcoin, terus pilih opsi limit. Nah, di sini kamu bisa setting sendiri mau jual di target harga berapa dan berapa banyak sih Bitcoin yang mau kamu jual. Strategi ini bisa kamu pakai secara berlapis juga loh. Jadi kamu bisa pasang beberapa limit order di beberapa layer harga. Dan sebaliknya nih, kamu juga bisa pasang limit order jual di beberapa lapis harga. Strategi ini bisa kamu lakuin dengan sederhana di aplikasi Pintu yang udah berizin dan diawasin sama Bapepti. Semoga video ini bermanfaat dan nambah wawasan kamu semua, khususnya buat kamu yang kepikiran buat investasi di kripto, khususnya Bitcoin. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.